Eits, tunggu dulu. Kamu dilarang menonton video yang satu ini sebelum kamu tonton video bagian yang pertamanya. Jadi, gimana? Sudah? Kalau kamu sudah lihat bagian pertama dari video ini, mari kita lanjut ke bagian yang kedua. Yang ketiga adalah dinasti Isyana, bercorak Hindu, memiliki 4 raja, diantaranya ada Empu Sindok, berkuasa di tahun 929 hingga 947 Masehi. Empu Sindok memindahkan pusat pemerintahan ke Jawa Timur dan membangun Candi Dinoyo dan Candi Jawi. Kedua, ada Raja Sri Lokapala dan Ratu Sri Isana Tunggawijaya yang adalah anak dan menantu Empu Sindok, berkuasa dari 947 hingga 985 Masehi. Yang ketiga, ada Raja Makutawangsawardhana yang berkuasa sebentar saja karena tidak hidup lama. Beliau adalah cucu dari Empu Sindok. Dan terakhir adalah Raja Dharmawangsa Teguh, berkuasa dari tahun 985 hingga 1007 Masehi. Dharmawangsa, raja terakhir yang menjabat Raja Mataram kuno karena di masanya kerajaan ini runtuh yang disebabkan oleh bencana alam yang hebat. Peninggalan kerajaan Mataram kuno bisa terlihat pada Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Mendut, Candi Pawon. Dan ada beberapa prasasti, diantaranya adalah Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, dan Prasasti Mantiyasi. Selain candi dan prasasti-prasasti, peninggalan kerajaan ini juga bisa terlihat pada arca-arca Hindu dan Buddha yang juga banyak ditemukan di wilayah Jawa Tengah. Yang keempat adalah Kerajaan Kediri. Didirikan oleh Raja Erlangga yang sebelumnya berkuasa di Kerajaan Medang Kamulan yang memiliki ciri Hindu dan Buddha, berada di Jawa Timur dari tahun 1042 hingga 1222 Masehi. Kediri juga dikenal sebagai nama Kerajaan Panjalu atau Kerajaan Daha. Pada masa kekuasaannya, Raja Erlangga membagi kekuasaannya menjadi 2 wilayah, yaitu Kerajaan Jenggala yang dipimpin oleh Raja Erlangga sendiri, dan Kerajaan Kediri yang dikuasai oleh Raja Sri Samarawijaya yang adalah putra dari Erlangga. Kerajaan ini mencapai masa kejayaan saat berada di bawah pemerintahan Raja Jayabaya yang berkuasa antara tahun 1135 hingga tahun 1159 Masehi. Kediri mengalami banyak perang saudara akibat kerajaan yang dibagi menjadi 2. Jayabaya akhirnya berhasil menyatukan kembali Jenggala setelah pertempuran pemberontakan yang akhirnya dimenangkan oleh Raja Jayabaya. Pada akhirnya, Kerajaan Kediri juga mengalami keruntuhan akibat peperangan melawan pasukan Ken Arok, penguasa Tumapel. Peninggalan Kerajaan Kediri bisa dilihat dari prasasti-prasasti, misalnya Prasasti Siraketing, Prasasti Ngantang, Prasasti Jaring, dan Prasasti Kamulan. Yang terakhir adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini adalah yang terkuat yang pernah berkuasa di wilayah Nusantara. Sejarah mencatat, Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 dan mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk yang berkuasa di tahun 1350 hingga tahun 1389 Masehi. Majapahit juga terkenal karena salah satu mahapatinya yang melakukan sumpah yang sangat terkenal, yaitu Sumpah Palapa. Bunyi Sumpah Palapa adalah Lawun Huwus Kala Nusantara Isun Amukti, yang berarti Sang Patih Gajah Mada tidak akan menikmati kesenangan apapun sebelum berhasil menyatukan wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Samono Ingsun Amukti Palapa. Luar biasa bukan? Karena jika ingin melihat seberapa luas kekuasaan kerajaan Majapahit, maka itu berarti mencakup wilayah Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Singapura, Timur Leste, bahkan hingga bagian utara benua Australia. Wow,
Luas sekali bukan? Oh my God! Wow! Majapahit, walaupun negara yang besar dan sangat kuat waktu itu, ini bukan berarti kerajaan ini tidak mengalami rongrongan dari dalam kerajaan itu sendiri. Pemberontakan Ronggolawe, pemberontakan Lembu Sora, pemberontakan Patih Nambe, pemberontakan Rakuti, pemberontakan Sadeng, dan pemberontakan Ketak. Pemberontakan ini tidak membuat kerajaan Majapahit runtuh, namun semakin jaya. Majapahit mengalami kemerosotan besar setelah masuknya pengaruh Islam. Kedatangan Panglima Cheng Ho, seorang jenderal Muslim dari Tiongkok, memperkuat dinasti ke Asia Tengah termasuk wilayah Jawa. Pengaruh Islam akhirnya membangkitkan kerajaan Demak yang akhirnya menyerang kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit sendiri akhirnya terpecah menjadi dua bagian besar di tahun 1404 hingga 1406. Wilayah barat Majapahit dipimpin oleh Wirakrama-Wardana dan bagian timur dikuasai oleh Bre Wirabumi. Perang saudara barat dan timur akhirnya membuat kemunduran pada kerajaan yang sangat besar ini. Dan akhirnya kerajaan Majapahit runtuh di tahun 1527. Tetapi peninggalannya bisa dilihat dari candi-candi yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Di antaranya ada Candi Tikuts, ada Candi Surawana, ada Candi Rimbi, Candi Brahu, Candi Suku, Candi Kontes, Candi Kedaton, dan Candi Bajangbatu. Majapahit juga meninggalkan beberapa kitab kuno, di antaranya kitab Sutasoma, ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14. Lalu ada kitab Negara Kergama, ditulis oleh Empu Prapanca, dan ada juga kitab Arjuna Wijaya, yang ditulis oleh Empu Tantular. Majapahit juga mempunyai mata uang yang bernama uang gobok, yang terbuat dari tembaga dan perak, dengan lubang berbentuk kotak di bagian tengahnya. Video ini saya harap bisa menambah wawasan Anda tentang Nusantara. Dukung channel ini, jangan lupa like dan share videonya ya. Terima kasih.